Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Syahrul Fauzi, mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana, jurusan Ilmu Administrasi Publik, angkatan 2018. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan manajemen guna melakukan perubahan berencana dengan menggunakan jasa dengan intervensi. Perubahan tidak dapat diletakkan dalam kehidupan manusia. Dunia usaha yang lebih dahulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi yang dihasilkan. Sampai ke administrasi pemerintah, berbagai upaya dan pendekatan telah dilakukan untuk memecahkan masalah yang ditimbulkan akibat adanya perubahan. Dan yang kedua yaitu konsep-konsep manajemen perubahan. Yang pertama ada perubahan yang bersifat gradual, inkremental, yang terfokuskan secara khusus pada umumnya dalam upaya mencari cara-cara baru yang efektif dan efisien. Sebagai bagian dari proses manajemen, maka perubahan ini telah didesain dan oleh organisasi atau perusahaan. Dan yang kedua, perubahan yang bersifat revolusioner dan juga bersifat mendadak, drastis, dan mencakup upaya untuk meningkatkan efektivitas bekerjanya. Yang selanjutnya itu perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Dan yang kedua, perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga adalah perubahan inovatif, yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanan. Dan yang selanjutnya itu ada yang faktor pendorong perubahan. Faktor pendorong perubahan, para pakar menyebut faktor pendorong perubahan ini sebagai kebutuhan akan perusahaan, sementara itu ada pula yang menyebutkan sebagai kekuatan untuk perubahan. Terminologi tersebut mengandung makna bahwa kebutuhan akan perubahan lebih bersifat faktor internal organisasi, sedangkan kekuatan untuk perubahan dapat bersumber dari faktor internal dan eksternal, antara lain kebutuhan perubahan HC. Perubahan teknologi terus meningkat, persaingan semakin intensif dan menjadi lebih global. Dan yang kedua, kebutuhan perubahan Kreitner dan Kinitsky. Kekuatan eksternal, kekuatan internal, kekuatan perubahan Genberg dan Byron. Dan yang ketiga adalah perubahan terencana, bahan tidak terencana, kebutuhan untuk perubahan Robbins. Dan yang keempat adalah tenaga kerja, teknologi, kejutan ekonomi, persaingan, kecenderungan sosial. Dan yang terakhir, apa itu pentingnya perubahan? Menurut John Taylor, salah seorang petinggi perusahaan otomotif rekayasa General Motors, perubahan tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam melakukan perubahan akan banyak kesulitan, kegagalan, dan masalah yang dihadapi. Dalam melakukan perubahan diperlukan keberanian, imajinasi, dan komitmen. Tanpa ketiga hal tersebut, perubahan akan kandas di tengah jalan sebelum berubah wujud menjadi sukses dan gemilang. Mungkin itu saja yang saya akan presentasikan. Sebelum saya akan menutup presentasi ini, saya akan memberi suatu quotes dari salah satu seorang, yaitu hasil yang teratur dibuat oleh manajemen, perubahan yang berguna dibuat oleh kepemimpinan, dan orang yang sukses selalu beradaptasi dengan perubahan. Saya Syahrul Fauzi, mahasiswa Universitas Krishna Dwi Payana, jurusan Ilmu Administrasi Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.